Yang pertama, bagaimanakah skema optimalisasi pada P3K tahap 1? Karena sesuai dengan Kepmentan 347 diktum ke-32 itu masih terdapat kekosongan informasi setelah pengumuman. Mungkin dari Bapak Suharmin bisa diberi tanggapan. Silakan. Baik, terima kasih Mbak Vin. Terima kasih Bapak Ibu yang telah mengajukan pertanyaan kepada kami terkait dengan ada 3 pertanyaan tadi ya Mbak Vin. Pertama adalah optimalisasi P3K atau penerimaan P3K tahap 1. Betul Bapak Ibu, nanti tentu saja berapa persisnya formasi tadi saya sudah menyampaikan di awal bahwa potensi, jadi saya menyebutnya potensi Bapak Ibu, jadi belum yang fix, tapi adalah potensi P3K penuh waktu yang akan bisa terisi kalau berdasarkan data hasil seleksi itu sebanyak 680.124 formasi. Kenapa ini saya sebut dengan potensi? Karena ada kemungkinan jumlah ini akan bertambah. Kenapa bisa bertambah? Karena ada optimalisasi. Tetapi juga ada potensinya berkurang. Kenapa? Karena kemudian yang lulus seleksi kemudian tidak mau mengambil informasi kelulusannya. Berarti pada saat yang bersangkutan mendaftar di P3K tahap 1 kemarin, yang bersangkutan masih galau memilih. Jadi, ya udah pilih dulu saja ini, nanti lu mau terima atau nggak diterima gitu. Nah, ini yang mungkin jumlah potensi ini tentu akan bisa berubah. Apakah berapa besarnya perubahan tentu nanti setelah Pak Deputi Mutasi di BKN, Deputi Layanan Kepegawaian sekarang nomenklaturnya itu sudah selesai melakukan pengolahan tentu bersama-sama dengan tempat kami melakukan pengolahan hasil kelulusan P3K tahap 1 ini. Nah, setelah kita melakukan pengolahan nanti sebenarnya di dalam ketentuan optimalisasi itu nanti tidak kita lakukan di tahap 1 Bapak Ibu. Tetapi optimalisasi itu pada dasarnya akan kita lakukan di tahap 2 untuk Jadi yang di tahap 1 ini kita baru mengolah as it is dulu. Jadi yang 680.124 itu adalah yang benar-benar lulus seleksi memenuhi peringkat dan masuk di dalam P3K penuh waktu. Nah, optimalisasi nanti akan kami lakukan kalau ternyata kita ingin ternyata masih ada nih yang sisa, itu akan kita lakukan di pengolahan di tahap kedua. Jadi setelah tahap 1 dan tahap 2 tentu nanti urutannya adalah yang di tahap 1 tadi itu akan mendapat prioritas pertama, tetapi supaya tujuannya adalah supaya semua kemudian bisa mendapatkan hak yang sama, yang setara. Karena ini sifatnya adalah afirmasi. Jadi tidak mungkin afirmasi kemudian diberikan hanya dengan asas ketidakadilan misalnya. Jadi kalau namanya afirmasi ya harusnya diberikan berdasarkan asas keadilan bahwa semua orang yang mengikuti seleksi P3K, baik itu tahap 1 ataupun tahap 2, kemudian mendapatkan afirmasi yang sama untuk mendapatkan optimalisasi. Jadi Mbak Win, optimalisasi itu nanti akan kita lakukan di tahap kedua. Setelah tahap kedua selesai. Jadi bukan di tahap seleksi P3K tahap 1 ini. Itu yang pertama.